Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wa nusolli ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan doa kita yang kemarin semuanya diijabah oleh Allah. Bukankah kemarin kita di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, ya. Kalau hari ini kita bisa memasuki Ramadan, berarti mudah-mudahan doa kita waktu itu terkabul hari ini, dan mudah-mudahan kita mampu menghias Ramadan dengan amal yang terbaik. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita mampu meneladani kepribadiannya dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita senantiasa berharap suatu kebaikan, berharap pengakuan, berharap cinta, berharap kebaikan gitu ya. Dan tema pada sore hari ini adalah agar Allah mencintaimu. Siapa yang nggak butuh cinta ya? Kita senantiasa mengharap cinta Allah. Kita bersusah payah, kita berusaha, kita beribadah itu juga untuk mengharapkan cinta Allah, mahabbatullah ya. Nah, ada beberapa yang menjadikan kita bisa dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yang pertama itu, ya. Muhsinin atau menjadi orang yang berbuat baik, itu salah satunya dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian siapa lagi? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah ketika sesungguhnya dia berkuasa untuk meluapkan kemarahannya, ya, tetapi dia justru berusaha untuk menahan amarahnya, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kelihatannya ringan diucapkan, tetapi kita perlu perjuangan untuk bisa melakukan hal tersebut, ya. Ketika kita pengen marah, coba kita berusaha, ya Allah, kadang-kadang muka kita sudah merah gitu ya, atau ketika alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita berniat untuk mensedekahkan, setan biasanya menggoda, nggak usah aja ya, nanti hartamu berkurang. Maka ketika sudah berniat untuk mensedekahkan sesuatu, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah, itulah orang-orang yang muhsinin, ya. Ketika dia sesungguhnya mampu atau berhak untuk marah, ya, apabila ada orang melakukan kesalahan pada dirinya, tapi dia berusaha untuk menahan amarahnya, ini luar biasa, ya. Sebagaimana Rasulullah senantiasa melakukan itu ketika ada orang lain yang menzolimi beliau, ya, tetapi beliau senantiasa berusaha menahan marah dan justru wa'afina aninas, malah memaafkan kesalahan orang-orang itu, ya. Inilah orang-orang yang dicintai Rasulullah yang pertama, yaitu Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian siapa lagi? Ya, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang at-tawwabun, ya, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bertaubat, ya. Siapa yang tidak pernah bersalah? Semua orang pernah bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah segera sadar dan kemudian bertaubat kepada Allah.
Bahkan taubat itu lebih dicintai oleh Allah ya daripada orang yang terus bergelimang di dalam dosa. Naudzubillah ya. Jadi bahkan Allah itu lebih senang ketika kepada orang bertaubat itu lebih disenangi daripada ini diibaratkan seolah-olah ada orang yang membawa unta beserta dagangannya kemudian hilang gitu, hilang di padang pasir, kok suatu saat itu kembali, alangkah bahagianya orang itu. Tapi itu aja Allah itu lebih senang daripada itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang at-tawwabin ya atau at-tawwabun. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, dan biasanya kita berdoa ini atau melafadzkan kalimat ini di dalam doa kita selesai melakukan wudu ya. Innallaha yuhibbut tawwabina ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawab, orang-orang yang bertaubat ya. Bertaubat dari apa? Atau bisa dikatakan juga bahwa ini adalah thaharatul qulub ya, thaharatul qulub ya. Thaharatul qulub itu apa? Mensucikan jiwa. Juga bisa dikatakan sebagai tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa ya. Disucikan dari apa ya? Disucikan dari kotoran-kotoran hati, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dibersihkan dari dosa-dosa ya, kekafiran, kemaksiatan, kezoliman, iri, dengki, sombong ya, kemudian keserakahan, pelit, itulah penyakit-penyakit hati. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah, atau Allah mencintai orang-orang yang tawwabun ya, Masya Allah. Nah, kemudian siapa lagi orang yang dicintai oleh Allah itu? Yaitu orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabina. Biasanya di dalam doa ini innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya, orang yang tohir, mutatahhirun ya. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan senantiasa bersuci dari apa? Dari hadas dan najis ya, dari hadas dan najis. Bapak Ibu semuanya sudah belajar tentang toharoh, bahkan sejak TK, sejak SD ya kita sudah belajar tentang toharoh. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari hadas dan najis. Kadang-kadang juga dalam pakaian kita ya, untuk Allah terutama ketika mau sholat, mari kita perhatikan apakah pakaian kita itu terkena najis atau tidak ya, terutama bagi ibu-ibu yang kadang-kadang pakaiannya menjuntai itu. Kadang-kadang saya bertanya, ya Allah, ini kira-kira terbebas dari kotoran apa tidak ya. Kadang-kadang kita di jalan banyak kotoran dan sebagainya, itu mudah-mudahan kita berhati-hati terutama ketika untuk sholat ya. Nah, itu Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa terjaga dari hadas dan najis, atau bisa dikatakan sebagai al-mutatahhirun, orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, termasuk menjaga wudhu, itu termasuk menjaga kesucian. Orang yang dalam keadaan wudhu itu senantiasa terjaga, baik dari kata-katanya, dari sikapnya, bahkan kapanpun mau melakukan sholat itu sudah siap gitu ya. Artinya apa? Juga ini menghemat waktu, tidak harus berwudu karena sudah memiliki wudu. Kapan saja membaca Al-Quran sudah nyaman gitu ya, karena dalam keadaan suci. Baik, kemudian siapa lagi yang dicintai oleh Allah? Yaitu orang-orang yang muttaqun ya, orang-orang yang muttaqun. Di dalam Quran surat At-Taubah, innallaha yuhibbul muttaqin ya, orang-orang, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, karena ternyata di antara kita itu yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling punya kedudukan tinggi, bukan yang paling bagus mobilnya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar ya, bukan itu. Tapi ternyata orang-orang yang paling bertakwa ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian siapa lagi yang dicintai oleh Allah? Nanti Bapak Ibu bisa introspeksi diri, apakah aku sudah termasuk di dalamnya gitu nggih. Nah, baik. Yang kelima yaitu as-sabirun ya, orang-orang yang bersabar. Banyak orang yang mengatakan bahwa bagaimana aku akan bersabar gitu ya. Sabar itu
bukankah aku selama ini bersabar, tapi sabar itu ada batasnya. Nah, kalau mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti beliau belum sabar, karena sabar itu bighairi hisab, tak terbatas, dan pahalanya pun juga tak terbatas ya. Wallahu yuhibbus shabirin ya. Di dalam Quran surat Ali Imran 146 ya, Allah menyukai orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang sabar. Masya Allah, sabar dalam hal apa? Dalam hal yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu, apakah kita sudah mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah ya? Minimal ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya, ayo salat, ayo menuju kemenangan, kurang apa Allah itu sudah memberi balasan atau sudah menyediakan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bersegera di dalam melakukan sholat ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Ayo sholat, ayo menuju kesejahteraan. Ayo sholat, ayo menuju kebahagiaan. Ayo sholat, ayo menuju kemuliaan. Dan Masya Allah, banyak sekali janji-janji Allah untuk orang-orang yang sholat di awal waktu, apalagi berjamaah lagi. Bonus Allah banyak banget bagi orang-orang yang mau mengambil kesempatan-kesempatan itu ya. Nah, kemudian minimal orang yang sholat, kemudian sabar dalam melakukan ketaatan, kemudian sabar dalam musibah ya, atau sabar dalam hal larangan itu juga ya. Contohnya apa? Jangan berbohong ya, jangan marah, la tahdab ya, jangan marah. Ini kelihatannya sepele, tetapi ternyata ya Allah kadang-kadang perlu berkeras hati atau berjuang dengan keras lagi, karena hati yang tidak tampak itulah yang kadang-kadang perlu kita nasihati, dan nasihat yang paling berat itu menasihati diri sendiri ya. Pernah di zaman Rasulullah bahwa sahabat-sahabat datang kemudian, wahai Rasulullah, kita menang, rampasan kita banyak ya Rasulullah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Duduklah ya, sesungguhnya kemenanganmu itu adalah kecil, atau perjuanganmu itu adalah kecil ya, karena sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah menasihati diri sendiri. Nah, jadi ketika kita untuk melakukan ketaatan atau untuk menahan diri agar tidak melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, nah, kita berusaha untuk maksimal mungkin menasihati diri sendiri agar kita jangan melakukan itu. Ini sabar dalam melakukan atau menahan suatu larangan. Kemudian sabar dalam musibah. Nah, ini tidak ada orang yang tidak diuji, semuanya diuji. Bahkan Bapak Ibu semuanya, adik-adik, Mas semuanya, yaitu bisa menjadi orang yang hebat-hebat seperti ini karena pernah melakukan ujian demi ujian, setingkat demi setingkat ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyirish sabirin ya. Allah pun berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam menghadapi musibah ya. Dan musibah itu Masya Allah nggak bisa diminta, udahlah mudah-mudahan aku diuji dengan sakit, nggak bisa. Aku diuji dengan kesenangan, nggak bisa. Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu berupa kesenangan dan kesusahan. Yang penting kita berusaha ya untuk memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita berdekat-dekat diri menyembah ya, agar apa? Ketika kita mohon pertolongan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Ketika mohon pertolongan itu akan dimudahkan pertolongan Allah kepada kita ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian siapa lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Yang keenam yaitu orang-orang yang muttaqun ya, orang-orang yang innallaha yuhibbul mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal, orang-orang berpasrah diri kepada Allah ya. Jadi ketika mendapatkan ujian apapun, mendapatkan persoalan apapun ya, dia bukan mengeluh ke sana kemari, tetapi senantiasa berusaha
kepada Allah, berusaha memohon pertolongan kepada Allah. Kalau sudah berusaha, berdoa, kemudian memasrahkan diri kepada Allah, monggo ya Allah, kepadamu kami berpasrah diri. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan jawaban Allah, barang siapa yang berpasrah padaku, kata Allah, bertawakal padaku, memasrahkan persoalannya kepadaku, kata Allah, akan kucukupkan kebutuhannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang terampil di dalam mengolah persoalan dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tawakal itulah pertolongan Allah akan mudah datang, dan persoalan-persoalan kita, segala kebutuhan kita akan dicukupkan janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya siapa lagi yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang-orang yang muqsitun, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adil pada keluarga, berbuat adil pada anak, berbuat adil pada teman-teman, berbuat adil pada karyawan, ya, berbuat adil pada rakyatnya kalau itu pemimpin, ya. Sesungguhnya pemimpin itu akan lebih mudah masuk surga apabila menjadi pemimpin yang adil, ya. Tetapi pemimpin juga akan mudah masuk neraka apabila beliau zolim, ya, zolim kepada yang dipimpinnya, kemudian tidak adil, bahkan menista sekalian. Nah itu astagfirullah, ya, akan mudah tergelincir masuk neraka. Karena apa? Setiap pernyataannya, setiap kebijakannya akan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Itu yang lebih berat. Jadi pemimpin akan mudah masuk neraka, tapi juga mudah masuk akan mudah masuk surga, tapi juga akan mudah masuk neraka apabila dia berbuat tidak adil dan zolim. Na'udzubillah. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, siapa yang akan dicintai oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapi dan teratur, ya. Ini di dalam surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus, ya. Masya Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Masya Allah, ya. Jadi berjuang di jalan Allah di sini tidak mesti kita mengangkat senjata, ya. Kita memperjuangkan agama Allah, kita bersungguh-sungguh belajar, mempersiapkan anak generasi muda kita untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang soleh itu juga sudah berjuang, ya, sudah berjuang. Nah, bagaimana termasuk di dalam kita berorganisasi, ya, dalam persyarikatan kita, bukankah ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan seterusnya, pembagian tugas yang luar biasa. Bahkan kita melakukan aktivitas saja ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan seterusnya, dengan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, tidak berebut peran. Masya Allah, luar biasa. Justru ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ya, jadi mereka siapapun yang berjuang di jalan Allah itu senantiasa berlomba untuk melakukan kebaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Marilah kita memilih peran-peran ini agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.